Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Pakar Berbasis Aturan-Aturan. Di sini ada nomornya dan saya Maya Putri Utari, saya Nida Aini Mufrihat, dan yang satu lagi berhalaman 3. Dikenal sebagai sistem produksi atau sistem pakar adalah bentuk kecerdasan buatan yang paling sederhana. Sistem berbasis aturan menggunakan aturan sebagai representasi pengetahuan untuk pengetahuan yang dikodekan ke dalam sistem. Definisi sistem berbasis aturan tergantung hampir seluruhnya pada sistem pakar, yang merupakan sistem yang meniru penalaran pakar manusia dalam menggunakan masalah yang intensif pengetahuan. Alih-alih mempresentasikan pengetahuan dengan cara deklaratif dan statis sebagai serangkaian hal yang benar, sistem berbasis aturan merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk serangkaian aturan yang memberitahu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus disimpan. Sifat dasar sistem pakar berbasis aturan yaitu 1. Berbasis pengetahuan. Sistem memiliki basis pengetahuan yang berisi fakta dan aturan yang telah dikembangkan oleh pakar di bidang tertentu. 2. Menggunakan aturan logis keputusan dibuat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam bentuk if then. 3. Mampu menyimpulkan reasoning. Sistem dapat menarik kesimpulan dari data yang diberikan melalui proses inferensi. 4. Berorientasi pada pemecahan masalah, dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan permasalahan tertentu seperti diagonis, prediksi, atau pengambilan keputusan. 5. Dapat dikembangkan dan diperbarui basis pengetahuan dan aturan dalam sistem dapat diperluas atau dimodifikasi sesuai perkembangan keahlian di bidang tersebut. Di sini ada untuk sistem pakar berbasis aturan memiliki beberapa struktur, yaitu yang pertama itu basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta dan aturan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada basis inferensi atau inference image, bagian yang memproses aturan dan fakta untuk menghasilkan kesimpulan. Yang ketiga antar muka pengguna atau user interface, caranya interaksi antara pengguna dan sistem. Yang keempat modul akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition modul, bertanggung jawab dalam memperbarui dan menambahkan pengetahuan ke dalam sistem. Yang kelima modul penjelasan atau explanation modul, menjelaskan alasan sistem mengambil keputusan tertentu kepada pengguna. Ini ada sistem inference, forward chaining, dan backward chaining. Forward chaining atau penalaran maju, definisinya yaitu proses inferensi yang dimulai dari fakta-fakta yang diketahui dan menggunakan aturan untuk mendapatkan kesimpulan baru hingga mencapai tujuan. Contohnya, jika aturan yang diberikan adalah aturan ke-1, jika hujan, maka tanah basah. Aturan kedua, jika tanah basah, maka jalan licin. Dan fakta yang diketahui, hujan turun, maka sistem akan melewati secara maju. Hujan, tanah basah, jalan licin. Kesimpulannya di akhir. Backward chaining itu atau penalaran mundur, definisinya itu proses inferensi yang dimulai dari hipotesis atau kesimpulan yang ingin dibuktikan, lalu mencari fakta yang mendukungnya dengan melacak balik aturan yang ada. Contoh dengan aturan yang sama seperti di atas. Tujuannya apakah jalan licin? Aturan yang kedua, jika tanah basah maka jalan licin. Apakah tanah basah? Aturan satu, jika hujan maka tanah basah. Apakah hujan? Jika hujan turun ada maka kesimpulan jalan licin dapat dibuktikan. Kekurangan dan kelebihan sistem pakar berbasis aturan-aturan. Kekurangan: selain kelebihan di atas, sistem pakar juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem relatif mahal, berkurangnya daya kerja dan produktivitas manusia karena semua dikerjakan secara otomatis oleh sistem, sulit dikembangkan karena erat kaitannya dengan ketersediaan para ahli. Harus ada satu admin yang selalu update informasi dalam bidang yang sesuai dengan sistem pakar. Membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari sistem. Kelebihan: masyarakat yang bukan pakar atau masyarakat awam bisa memanfaatkan keahlian di bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang ahli. Mengambil dan melestarikan keahlian mereka, menghemat waktu dalam penyelesaian masalah yang kompleks. Adanya kemungkinan untuk menggabungkan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai
dikombinasikan. Pengetahuan dari seorang otak dapat didokumentasikan tanpa alat tertentu sebagai media pembelajaran mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan tidak pasti. Misalnya, bagaimana sistem pakar berbasis aturan bisa menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan? Bisakah dia meniru intuisi manusia? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ayunda. Jauh itu sistem pakar berbasis aturan bisa menangani ketidakpastian dengan teknik seperti logika, fuzzy, cerita ini, faktor atau Bayesian probability. Tapi untuk benar-benar meniru intuisi manusia masih ada keterbatasan karena sistem ini hanya bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tidak memiliki pemahaman kontekstual seperti manusia. Pertanyaannya tadi di kesimpulan kan betul itu penggunaan sistem pakar lebih optimal jika dikombinasikan dengan teknologi lain seperti pembelajaran mesin. Contoh pembelajaran mesin yang menerapkan sistem pakar itu apa ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Febri. Berikut adalah beberapa contoh penerapan sistem pakar, yaitu 1. Diagnosis penyakit dalam medis, contohnya medis. Sistem pakar untuk diagnosis infeksi bakteri. 2. Sistem rekomendasi keuangan, contohnya sistem pakar untuk analisis kredit di perbankan. 3. Prediksi kerusakan mesin dalam industri, contohnya